Ingin manusiawi, ingin membalas, tapi kita Ini rumahnya. coba cek lagi siapa itu? Ini suami Mbak. Suaminya Mbak ini. Jadi sekarang dia linglung. Habis antum minumin apa itu saya tidak tahu. Sekarang jadi linglung. Minum Sekarang madu, bego. madu ya. Lihat Ustaz suami. nggak pantas jadi tokoh agama kayak gini, nggak pantas. Astagfirullahaladzim. Sudah membohongi Iya banyak semua umat. umat. Membohongi apa? Ya kayak gitu ilmu sihirnya Ustaz kemarin. Semalam sudah jelas-jelas, di rekaman kami juga sudah jelas sekali, sudah sembuh suami jenengan. Awalnya kayak orang kejang-kejang mau Dia nazak itu bukan sakaratul sembuh maut. Ustaz. Dia hanya sadar. Hanya sadar Ustaz, bukan sembuh. Tapi kan dapat kembangan dong. Sekarang dia Daripada jadi linglung kayak orang bego. Mbak, kamu jangan fitnah. Kamu jangan fitnah. Nyatanya suaminya Mbak sekarang jadi kayak orang bodoh. Habis minum ramuan dari Ustadz. semalam sesudah dia minum madu ya, iyo dari kejang-kejang kayak sekarat sudah sembuh. Ini sudah jelas-jelas ini pemerasan. Ini pemerasan atau ini skenario palsu. Bang, Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muqtari man da'ana ilahi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku rahimakumullah, para pecinta-pecinta Gio atau Giomania dimanapun berada, semoga senantiasa Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita malam hari ini. Semoga Allah tidak tolak lagi doa-doa dan hajat-hajat kita. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah. Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari orang-orang yang mau berbuat zalim kepada kita. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah di malam yang penuh dengan berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, Bang. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata kami hidup di dunia ini tidak ada bermanfaatnya, lebih banyak lalai daripada mengingatmu ya Allah, lebih banyak lupa daripada bermunajat kepadamu ya Allah,
lebih baik engkau cabut nyawa kami satu persatu hari ini juga. Tapi sebaliknya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata engkau masih takdirkan kami bisa melihat indahnya dunia ini, pemandangan fata morgana di dunia ini, engkau masih berikan kami kesempatan untuk hidup di dunia ini, dan mengingatmu, bersyukur kepadamu, maka panjangkan usia kami, ya Allah. Doa ini yang sering kami ajarkan kepada santri-santri. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkah, saudara. Supaya hidup kita ini dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah. Agar apa? Ilmu hati, saudara. Ilmu hati. Allah berikan kita segumpal darah. Kata Al-Imam Al-Ghazali. Al-imanu yazidu wa yamkus. Iman ada kalanya bisa bertambah. Berbentuk seperti manusia, istiqomah melakukan hal baik. Bisa menjaga diri kita dari hasud, iri, dengki, sombong, arogan, ghadab atau marah. Tapi ada kalanya iman itu pas yamkus, berkurang. Berbentuk seperti manusia yang ada ghadab, amarah, tak tahan emosi, main baku hantam. Itu emosi hawa nafsu. Terus melakukan ibadah, males sholat, males baca Al-Quran, males sedekah. Ini iman yamkus, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Al-Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan 2 pintu gerbang, mata dan telinga. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Mata, kata Imam Ghazali, memandang sesuatu kebaikan pada hakikatnya perlu dalam kehidupan sehari-hari. Buat melihat Al-Quran, Bang. Okay. Buat melihat orang yang alim, orang yang soleh, para ulama. Lihat orang yang ahli baca sholawat. Jangan lihat janda terus. Kalau kita sering lihat janda terus, Bang. Apalagi ada nafsu di situ. Lihat hal-hal yang buruk yang diharamkan oleh Allah. Ini iman kita, kata Imam Ghazali itu bisa menjadi turun, yamkus namanya. Dan ini berbahaya. Efeknya apa? Males ibadah, males sholat. Ya enggak? Kalau diajak sholat, ayo Bang, kita jamaah sholat dulu. Nanti aja Gus. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, sering melihat janda ini. Melihat hal-hal yang membuat kita itu lupa kepada Allah. Melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi, ayo mulai sekarang, faktor lingkungan ini penting, saudara. Kalau kita di pesantren, kita memandang mata ini sering memandang kebaikan-kebaikan. Memandang orang yang ahli baca sholawat, orang yang ahli baca Al-Quran. Memandang Al-Quran, memandang orang yang berakhlak. Tapi kalau faktor lingkungan kita ini jauh dari situ, maka mata ini sering memandang hal-hal yang buruk, bahkan yang diharamkan oleh Allah. Dan ini akan berakibat yamkus, iman kita berkurang. Yang pertama itu penglihatan. Yang kedua, 2 pintu gerbang Imam Ghazali adalah pendengaran. Nah, ini saudaraku, kalau kita sering mendengarkan orang yang sedang mau'idhah, orang yang sedang ceramah, mengajak kita kebaikan, ini kata Imam Ghazali bisa meningkatkan kadar keimanan kita. Tapi kalau kita sering mendengarkan hal-hal yang buruk, orang yang hasud, orang yang dengki, orang yang iri, jadi membuat iman kita yang bagus. Itu Bang Radit ya? Nah, kira-kira paham Bang? Paham Gus. Ada yang ditanyakan? Untuk hal ini enggak ada Gus, tapi saya masih bertanya-tanya tentang permasalahan yang kayak kemarin. Ya, contoh tadi malam itu kita mendatangi Wahabi. Padahal Wahabi ini kan udah jelas-jelas dia sudah menghina kita, ya kan? Sudah mengatakan kita hal-hal katanya aliran sesat lah. Tapi kenapa Gusnya itu nggak menggunakan hal yang sewajarnya gitu loh? Ketika orang tersebut menggunakan kekerasan, kenapa kita harus? Itu bagi orang yang masih ngajinya bab ghadab. Iya, tapi kan amarah, iya. Bang. Belum lagi nanti ketasamu, toleransi, menjaga perasaan orang lain, ya enggak? Kan perang itu enggak harus menaklukkan seseorang, itu enggak harus dengan kekerasan, tapi dengan hati, kan gitu, Bang. Dan saya berharap ini sedikit belajar menirukan cara dakwah Rasulullah.
Sudah sering berkali-kali saya sampaikan. Memang sakit, pedih, perih. Orang yang berjuang itu seperti orang yang menggenggam menggenggam bara api. Semakin kita genggam, semakin pedih, semakin perih, semakin sakit di situ, Bang. Justru itu nilai dakwah kita yang akan menjadi saksi nanti. Paham, itu nilai dakwah kita. Tapi kan dia sudah nggak baik sama kita. Nabi katakan kepada kita, berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Wajar. Saya baik sama antum. Kamu baik sama saya. Itu wajar. Jangan baik sama saya, Bang. Terus saya kasih balasan. Karena sama baik. Itu hal yang wajar. Dan banyak umum sekali. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada orang yang jahat kepada kita, kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, ini susah. Manusiawi, Bang. Sebenarnya saya juga sakit. Manusiawi ingin membalas. Tapi kita Astagfirullahaladzim. Ini rumahnya. Coba cek siapa itu? Iya, suami, Mbak. Oh, ini orangnya. Iya. Saya mau minta tanggung jawab atas perbuatan Ustadz. Maksudnya gimana? Astagfirullah. Kemarin kan Ustadz, Mohon jangan ya. kamu sudah jangan so akrab, Bang. Saya urusannya dengan Ustadz antum, Bang. Jadi kemarin kan mengobati istrinya Mbak, ya kan? Istrinya Mbak Malah gimana? sembuh. Sekarang Oh, malah suaminya sembuh. Mbak. Oh. Suaminya Mbak ini. Jadi sekarang dia linglung. Habis antum minumin apa itu saya tidak tahu. Sekarang jadi linglung. Minum seperti orang bego. madu ya. Semalam itu sudah jelas-jelas sudah sembuh. Kok bisa ngelinglung? Skenario apa lagi? Skenario apa lagi, Ustaz? Itu buktinya kayak gitu, Mbak setelah istrinya gimana? Lihat Ustadz suami. nggak pantas jadi tokoh agama kayak gini, nggak pantas. Astagfirullahaladzim. Sudah Iya. membohongi Iya, banyak semua umat. umat. Membohongi apa? Ya kayak gitu ilmu sihirnya Ustaz kemarin. Semalam sudah jelas-jelas, di rekaman kami juga sudah jelas sekali, sudah sembuh suami jenengan. Awalnya kayak orang kejang-kejang mau Dia nazak itu bukan sembuh, Ustaz. Dia hanya sadar. Hanya sadar, Ustaz, bukan sembuh. Tapi kan dapat kembangan dong. Sekarang dia jadi linglung kayak orang bego. Berarti madunya nggak diminumkan, Bang. Iya. Madu ru'yah Q-nya nggak diminumkan. Ini pasti ada skenario hal-hal yang nggak baik lagi. Iya, atau bisa jadi, ya kita nggak boleh suudon, bisa jadi kan. Iya. Karena kita belajar dari kemarin, ya nggak? Betul. Belajar dari kemarin, Tuhannya sakit, tapi ternyata hanya pura-pura, Sudah. bohong. Mbak, minta tanggung jawab Ustadz ini. Aduh, tanggung jawab apa lagi? Mengenai suami Mbak yang linglung. Ini saya baru datang dari kampung, lihat Iya. suami saya Iya. sakit, Seperti nggak malah itu, sembuh, iya. jadi linglung. Gimana tanggung jawabnya Ustadz itu? Saya minta tanggung jawab, gimana sekarang? Mbak harus lihat dulu kronologi kejadian tersebut. Dia mau membunuh saya. Dia bawa parang waktu itu. Mau Saya nggak membacok mau saya. tahu. Saya Tiba-tiba taunya kejang-kejang. Ya siapa tahu itu dapat karma atau azab. Kan bisa Apa? jadi. Itu Yang salah sihir. siapa? sekarang. Itu Sekarang jelas-jelas jadi sihir. linglung. Iya. Itu Itu jelas-jelas gara-gara sihir, Mbak. minuman ramuan dari Ustadz. Iya, Itu disihir. bukan, itu madu. Madu kan? Sudah, Mbak, minta tanggung jawab. Loh, tanggung jawab seperti apa, Ustadz? Saya sekarang minta tanggung jawab. Soalnya uang yang kemarin udah habis buat perjalanan ke sini dari kampung. Jadi Sekarang saya mau minta tanggung jawab buat berobat. Terus suami saya kalau tidak bekerja, saya nggak bisa dapat uang. Ini pemerasan. Gak Ini, gitu, Ustaz. ini Gak pemerasan. gitu, Ustaz. Bener gak, Bang? Kamu jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang saya. Kan kemarin kita udah berikan. Dan saya rasa itu udah sangat cukup. Uang Kok segitu, sekarang datang, mau minta lagi. Aduh. uang Ini- segitu. Cukup buat apa uang segitu? Kalau sembuh sih nggak apa-apa. Ini malah jadi orang linglung. Jadi gimana? Pokoknya Mbak ini minta tambahan uang lagi buat berobatnya suaminya. Minta tambahan uang. Iya. Uang kemarin itu sudah habis, sudah gak cukup Mbak ya? Kalau kalian Habis kemarin? minta Sudah uang, habis. Kalau kalian minta uang, terus ngapain mau teriak-teriak? Tapi sekarang itu saya tidak terima. Dia menjadi linglung lagi. Semoga apa yang kau ucapkan itu tidak bohong lagi. Tidak berdusta lagi. Ustadz sekarang gini. Ustadz di sini sebagai Ustadz punya jamaah banyak. Saya pun juga begitu.
saya juga punya jamaah banyak. Ya masa saya bohong? Kan ya nggak logis itu. Terlihat sekali, ya nggak Bang? Kalau mereka datang ke sini itu seperti Wes, orang yang pokoknya sedang gini, memeras. Ustaz. Pokoknya gini. Tidak Saya- tulus datang ke sini. Pokoknya nggak mau tahu, Ustadz harus tanggung jawab, tambahin uang. Ya, Mbak ya? Berobatnya. Sama buat kebutuhan tiap hari kan dapat uang dari mana? Ya bekerja dong. Siapa Suami yang saya kerja? yang bekerja. Kalau suami sakit dari mana Oke. uangnya? Emang kalian minta berapa? Berapa? 50 juta? Ini ngau. 80 juta? 50 juta. Sampai suami saya bisa bekerja lagi. Bukankah yang kemarin sudah saya kasih Sudah uang habis. Bu ke suami Itu buat jenengan, apa? adik Beli jenengan? sepatu, buat kebutuhan sekolah, itu aja. Loh, itu kan buat pengobatan. Sekarang saya minta 50 juta. Astagfirullahaladzim. Itu kan buat Seberapa berat sih sampai 50 suami juta? saya sembuh. 50 juta loh ini. Kecil lah. Ibu dengan terang-terangan minta kami dengan nominal Iya. yang seperti itu. Benar Bu. Siapa yang mau sakit? Terus siapa yang tanggung jawab kehidupannya Mbak sama anak? Semalam itu bapaknya ibu, suaminya ibu ini sudah sembuh. Tapi sekarang dia Buktinya linglung, enggak. Ustaz. Nggak tambah sembuh, malah jadi kayak orang bodoh kayak gitu. Iya. Bang, ada yang aneh nggak? Ada. Semalam itu kita pastikan 9 Sudah sembuh. sudah sadar. Paling dibuat-buat aja. Buat apa lagi? Apa untungnya buat saya? Ustaz, gimana seseorang mau percaya kepada kamu kalau satu kali berbohong? Pasti orang yang gemar berbohong itu tapi- seterusnya bohong. Buktinya, ya Ustaz, buktinya. Ya sekarang linglung. Seperti orang bodoh. Setelah minum ramuan dari Ustaz tadi malam. Sudahlah Ustadz, menurut saya jenengan itu jangan seperti itu. Sampaikan saja yang apa yang sudah terjadi. Sudah, yang penting Jangan gini. ada yang ditutup-tutupi. Yang penting saya mau mbaknya ini minta tanggung jawab pada Ustaz. Mengenai untuk kehidupannya, untuk anak-anaknya. Uang kemarin tidak cukup. Ya gimana saya mau bertanggung jawab? Masalahnya dia saya Biar nggak masalah nyentuh. ini cepat selesai. Saya Aku tidak minta nyentuh, saya hari tidak ini juga. nganiaya kok. Kenapa bertanggung jawab sama saya, toh, Mbak? Bahkan dia yang punya niat buruk kepada saya, ingin membunuh saya waktu itu. Intinya suami mbak itu disihir. Nggak ada yang sihir di sini. Buktinya kemarin Nggak ada dia bukti. kejang-kejang. Kejang-kejang apa? Sihir itu nggak bisa dibuktikan. Dengan apa? Loh. Menyentuh. Kami nggak menyentuh. Kamu kemarin baca apa? Antum baca apa sehingga dia kejang-kejang jatuh sini? Kejadian di sini. Iya. Ketika dia mau membacok saya nyentuh nggak? Tapi kan antum baca-baca. Ya saya Itu berdoa. ngomong sihir. Allah yang Iya. maha melindungi. Allah yang Sudah. maha melindungi saya. Saya Jangan minta tolong mengelak. sama Allah. Sudah. Apakah Ustaz salah? ini nggak pantas Ah, jadi minta tokoh tolong, agama kayak gini. Sudah. Buat panutan Jangan nggak pegang-pegang pantas. saya kamu. Yang penting selesaikan dulu ini tanggung jawabnya. Mbaknya sama Ustaz. Kalau misalkan saya nggak mau, gimana? Harus mau. Karena itulah antum-antum. Ulah siapa? Kamu Yang- jangan fitnah. Sihirnya Ustadznya antum. Beliau nggak menggunakan sihir. Nyatanya dia linglung. Nyatanya dia seperti orang bodoh. Tadi malam linglung nggak setelah dia sadar. Ya memang setelah antum pulang, dia jadi linglung. Udah. Gimana? Kamu jangan ngarang-ngarang lagi. Yang ngarang itu siapa? Ini skenario apa lagi kamu buat ini? Ini rencana apa lagi kamu buat ini? Saya bicara ini fakta. Jadi ada buktinya dia linglung. Dia seperti orang bodoh. Mbak, minta tanggung jawab terus, Mbak. Bagaimana saya mau bertanggung jawab kalau dipaksa seperti ini? Saya itu nggak suka kalau dipaksa. Biarkan dari hati saya Harus, sendiri. itu harus, Ustadz. Saya itu orangnya gampang. Sudah, kamu jangan banyak. Astagfirullahaladzim. Sudah, kamu jangan banyak bicara kamu. Kamu jangan. Bang, sabar. Bang. Kamu jangan. Astagfirullah. Sudah, Bang. Sudah. Sabar. Sini kamu, maju kamu. Ya, sabar. Ayo. Kamu mau keras, saya juga bisa keras. Bang, ini Ayo, Mbak, jangan diam. Saya Minta tanggung jawab. bertanggungjawaban. tanggung jawab. Kamu seperti jangan apa ikut lagi? campur Saya urusan tidak ini. suka rame-rame kayak gini. Kamu jangan ikut campur urusan ini. Lo yang Saya cuma rame-rame kan minta 50 juta tadi. nggak bisa. Udah itu aja. Selesai bisa. semuanya. Kalau jenengan maksa-maksa seperti ini justru kami malah tidak mau. Ayo, Mbak, minta Bukannya terus, kami Mbak. nggak punya uang, kami punya. Mbaknya Alhamdulillah. kemarin udah kita kasih uang 3 juta. Sudah habis semuanya. Buat apa? Buat kebutuhan tiap hari. Karena Nggak suami saya mungkin, kan nggak Mbak. kerja. Itu masih uang itu masa cuma Terus habis selama aja. suami saya sakit, yang tanggung jawab siapa? Iya, Mbak, minta aja tanggung jawab, Mbak. Karena ini semua ulahnya Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kami nggak sejahat itu.
kami nggak melakukan sihir kepada suaminya Mbak. Dan Tapi Mbak buktinya harus tahu. dia linglung kayak orang beko, Mbak. Kamu jangan fitnah. Kamu jangan banyak bicara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang, Bang, nggak apa-apa Bang. Kamu jangan banyak bicara. Ayo sini kamu. Biar sama saya. Allahu Akbar. Nggak apa-apa Bang. Astagfirullahaladzim. Bang. Ayo sini kamu. Nggak usah dibalas. Ayo sini. Nggak usah dibalas. Sini, Dia Om. udah kekerasan. Nggak usah Ini rumah dibahas. kita, Gus. Paham. Sabar ya. Kita bukan Ini orang yang bukan tamu lagi, musuh yang masuk. Ya. Gus. Kamu mau Harus duel? layani, Gus. Ayo, saya jabanin sekarang. sabar ya. Pengen lulus ujian nggak? Sabar ya. Sabar, sakit. Nggak apa-apa ya. Darah kita pasti akan dibayar mahal nanti. Tenang aja, sabar. Yang susah itu ilmu sabar. Ayo Mbak, minta Sabar ya. tanggung jawab. 50 jutanya tadi kemana Mbak? Ayo. Sudahlah Ustadz, lebih baik sampai pulang aja. Jangan paksa-paksa seperti itu, kami nggak mau. Kita nggak memaksa, kita cuma mau tanggung jawab, Ustaz. Kami nggak melakukan kesalahan. Kenapa disuruh minta tanggung jawab? Jangan Tak, tunjuk. kamu jangan ikut campur. Jangan tunjuk. Kamu jangan ikut campur. Jangan tunjuk. Kamu jangan ikut campur. Kamu jangan ikut campur. Jangan buat saya marah. Marah aja, marah aja. Dari tadi saya sudah di Marah saja, saya nggak sini takut. menghargai kamu loh. Saya nggak butuh dihargai. Saya tidak butuh dihargai, saya. Ayo, maju sini kamu. Kalau memang kamu Bang. jagoan, ayo Bang. maju sini kamu. Udahlah. Hadapi saya. Menghadapi seseorang kalau dengan amarah itu malah akan berakibat fatal. Ya, tetap tahan emosi. Ayo Mbak, minta tanggung jawab 50 juta Mbak. Udah sampai kapan kayak gini terus? Apanya yang Nggak cepat selesai, saya cuma minta 50 juta. kemarin itu kami sudah Mbak, sudah niat baik menjenguk suaminya Mbak. Terus yang bikin sakit siapa? Ulahnya Yang harus sendiri. tanggung jawab ya Ustadz. Ulah dia sendiri yang ingin membunuh saya. Waktu saya mau dibunuh, saya mengangkat tangan saya. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal Itu wakil. sihir Mbak, nggak Itu ada dia. bukan sihir. Kami yang mengatasnamakan minta mudah Allah. Minta kepada Allah, bukan sihir itu. Mbak, itu Mbak. di ajaran kita nggak pantas ada. Ustadz kayak gitu nipu Eh. semua orang. Bener, itu suami menyesatkan. kamu. Yang Yang ini pakai suami sihir kamu. Ustadz. Kenapa saya itu? Karena dia udah memfitnah Gus. Ah, itu Katanya sihir. dikeroyok, padahal enggak. Tapi buktinya sekarang dia sakit Mbak. Itu Suami kayak kamu Kamu sakit. jangan mengada-ngada. Kamu jangan ikut campur. Ini Sudah. Ini masalah ranah saya juga. Itu saya juga. Kamu mau apa kamu? Ayo sini kalau kamu Bang jagoan. Radit, Ayo sabar. maju sini. Kenapa usah sampai gini, nggak Gus. nurut Ayo, sama kasih saya, dong, ayo Bang? sini. Dengarkan saya. Maju kamu. Kamu kalau sudah nggak nurut lagi, lebih baik Bang Radit pulang aja. Aku kamu anggap apa, Bang? Masalahnya dia udah kekerasan. Kalau dia nggak tinggal, apa dia? Ayo sini kamu. Maju sini. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Sabar bang. Kamu malah mukul dari Sabar, samping. Bang. Ayo sini. depan. Kalau kamu memang jagoan, ayo sini maju. Lawan saya. Bang, Ayo lawan saya. Ayo lawan saya kamu. Ayo Sudah, kamu maju kalau Bang, kamu sudah nggak kalian nurut sama jagoan saya, ayo Bang. sini. Bang. Dia mukul saya, Gus. Ada kamu bisa. anggap saya apa? Sabar. Iya, iya, Gus. Sabar, Ayo Bang. hadapi Ya. saya kalau kamu Sabar. katanya Mereka jagoan. nggak Ayo bisa dikasar. maju. Dengar. Sabar, ayo kita hadapi dengan senyuman. Ayo hadapi Sabar. saya. Kamu mau apa kekerasan? Ayo. Sudahlah Ustadz, lebih baik kita duduk. Semua kan bisa dibicarakan Gini, baik-baik. Ustadz, ya. Yang katanya murid antum, dia mau sok-sokan jadi jagoan. Maju kalau berani lawan saya. Kita tunjukkan, kita Tetap duel sabar. di sini. Tetap sabar. Kamu apa kamu melotot-melotot sama saya? Kamu mau melawan? Lawan, ayo. Saya hadapi kamu. Ayo, Mbak. Ternyata kayak gini ya kelakuan Ustadz, tokoh agama kayak gini. Pantas nggak dipercaya sama orang-orang. Saya tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya kepada saya, Mbak. Tapi untuk kali ini Tapi ini fitnah, sudah penipuan. jenengan harus percaya kepada saya. Dan kami ada bukti semuanya. Gini, Mbak. Udah pakai ilmu sihir. Mbak, juga. ya. Kami nggak punya ilmu sihir. Saya Mbak. tegaskan, saya nggak punya ilmu sihir. Mbak mau percaya sama Ustadz ini. Padahal yang jelas-jelas suami Mbak bertahun-tahun dengan saya, menjadi jamaah saya. Masa Mbak mau percaya dengan orang yang baru Mbak lihat, baru Mbak ketemu ini, ha? Ayo Mbak. Udah penipuan ini semua. Iya, dia main sihir. Mulutnya dijaga, Mbak. Yang- Yang itu siapa? Kamu diam, kamu. Kamu diam. Kamu jangan ikut campur. Ayo Mbak, Lebih baik duduk aja, kita bicarakan baik-baik. Monggo. gimana Mbak? Kalau bisa duduk Mbak aja. maunya gimana? Semua kan pasti ada solusinya toh. Sudah, Tidak harus dengan start. emosi. Ustadz diam dulu. Ayo Saya Mbak, cuma maunya apa? Minta 50 juta tadi. Pertanggungjawaban Ustadz atas kelakuan suami ke suami saya.
Ya udah, ayo Mbak, maunya gimana? Kalau Mbak mau duduk silakan bicara. Mbak sendiri mau tanggung jawab seperti apa? Lebih baik jenengan duduk dulu silahkan. Sudah. Mari kita Gimana? ngobrolkan baik-baik. Terus terang kalau kami semakin dipres, kalau kami semakin dipaksa, justru kami malah Ya tidak udah akan kita memberikan duduk. itu. Monggo silakan. Sudah, Mbak duduk situ. Bu, terus terang ya, kami sampaikan kembali. Kami itu semakin kami dipaksa, apalagi ini kebohongan. Kami nggak akan memberikan bohong ini kepada Ustaz. orang yang dusta. Sudah menipu semua orang. Menipu seperti apa lagi ya Allah? Ya, nyatanya suaminya Mbak sekarang jadi kayak orang bodoh. Habis minum ramuan dari Ustadz. Padahal jelas-jelas loh ya Bang. Semalam sesudah dia minum madu ru'yah Gio dari kejang-kejang kayak sekarat, sudah sembuh, sudah bisa, matanya sudah terbuka. Pokoknya Mbak jangan sampai mau. Mbak harus minta ganti. Ini sudah jelas-jelas ini pemerasan. Ini pemerasan atau ini skenario palsu. Palsu apa lagi? Kita itu ada buktinya. Bukti yang mana? Dia kejang-kejang. Tadi saya kesini, antum-antum tidak ada. Kalau dia kejang-kejang, seharusnya kamu bawa ke sini. Sudah saya bawa ke sini, tapi ini Ustadz tidak ada di sini. Kapan? Kapan? Nggak ada. Sini kita- tadi ada. Santri-santrinya antum di sini. Udahlah. Jangan Bohong. pembicaraan. Dusta. Ya, dusta kamu. Kami ini nggak percaya karena kemarin udah kamu Ini buat. intinya saya minta 50 juta buat pengobatan dan kebutuhan setiap hari. Karena suami saya nggak bisa bekerja. Iya. Kan kemarin Minta aja Mbak, minta. 50 juta. Jangan mau nanti dinegosiasi. Harus 50 juta. Nunjuk, Mas. Kenapa? Saya punya jari. Kalau nggak boleh menunjuk buat apa? Apalagi ke antum-antum kayak gini. Yakin mau Beruntung. dikasih? Beruntung kamu malam ini. Kamu- Kamu jangan banyak bicara. Kamu setuju nggak kalau kita kasih uang dia 50 juta? Enggak kan? Siapapun pasti tidak akan Lebih setuju. baik Kalau ini kita pemerasan. balik ke Betul. Lebih baik. Ya udah Mbak, ayo minta lagi Mbak. 50 juta. Jangan diam aja. Minta tanggung jawab Mbak. Kamu yang maksa. Ya kan saya mewakili dia. Sebagai pendampingnya dia. Sebagai jamaah saya. Saya juga ikut bertanggung jawab. Paling nanti dibagi dua. Apanya bagi dua? Saya kalau uang kayak gitu saya tidak perlu. Yang penting Ya, saya kamu yang ibadah ngasih. saya pada Tuhan. Kamu jangan tunjuk. Kenapa? Kamu nggak terima? Terus ini gimana solusinya? Nggak ada kan? Bolehkah saya mengecek suaminya Mbak? Apakah dia betul-betul sakit atau hanya pura-pura? Jangan mau. Jangan mau Mbak. Kenapa kau nggak mau? Disihir lagi malah meninggal suami Mbak. Nggak malah sembuh. Malah mati ya. Allah fitnah. Tuduhan-tuduhan palsu. Terus pokoknya minta 50 juta Mbak. Kalau saya nggak mau. Harus mau. Harus tanggung jawab dengan keluarganya. Bang, 50 juta lebih baik kita belikan semen untuk pembangunan masjid. Iya. Sekarang belum selesai. Bang, sebentar lagi Ramadan. Ya enggak? Kalian itu kemarin udah beruntung, kita udah bantuin, udah kasih madu. Terus yang tanggung jawab untuk kebutuhan saya siapa? Sampai dia aja. Nah, suami saya nggak bisa bekerja. Saya tidak ikut Itu campur. semua gara-gara Ustadz. Yang menyihir itu siapa? Kalau kamu nggak ikut campur, terus ngapain kamu kesini? Saya membela jamaah saya. Di sini saya sebagai pimpinan. Saya menjaga jamaah saya yang teraniaya dan yang termakan oleh sihir-sihir antum-antum ini. itu fitnah itu. Fitnah lagi, fitnah lagi. Kamu nggak bosan bilang Sihir fitnah. apa? Kamu itu jangan jadi orang munafik. Seharusnya saya Sudah, nggak seperti kamu itu. jangan banyak bicara. Kalau memang kamu jadi jagoan, duel sama saya. Kamu mau apa? Saya ladeni. Izin, Gus. Astagfirullah. Apakah sesuatu permasalahan itu bisa selesai dengan cara berkelahi, Ustaz? Ya Sudah. udah. Ayo, sudah. Tinggal Kalau ngasih memang uang aja. kamu Kita jagoan, nggak bikin Ustaz. rame di sini. ya nggak apa-apa. Ayo, siapa yang? Enggak, Bang. Kamu mau Suruh maju, melatih ayo. dia? Mau, Gus. Tapi jangan pakai kanuragan ya. Enggak, saya nggak mau. Ayo, kamu keluar. Orang seperti ini harus kita gunakan. Jangan pakai Ya sihir udah. ya. Di luar ya. Terserah gimana pun saja. Pak. Tidak, kamu keluar dulu. Kalian keluar Kamu dulu. jadi jagoan, ayo. Saya tunggu di luar. Yakin? Dengan cara Yakin, Gus. seperti ini kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Saya turuti, Bang. Saya nggak tahu caranya. Intinya kita harus kasih pelajaran.
Tapi ingat pesan saya. Iya. Dia kan nggak punya kanuragan. Iya. Jangan pakai kanuragan ya. Saya nggak akan gunakan ilmu itu. Ya udah. Sok. Ayo kita ikutin. Ayo kamu mau gimana? Sini. Ayo. Ayo. Udah, kamu tentukan di sini. Ya. Pak, mundur, jangan dekat-dekat. Anda yakin ini semua bisa menyelesaikan permasalahan? Yakin, kita buktikan siapa yang kuat di sini. Oke. Kalau ini kemauan kalian bisa menyelesaikan permasalahan dengan berkelahi. Silakan. Kamu sudah siap lawan siap. saya? Sudah siap. Ayo, lawan saya. Kamu kenapa kok diam saja? Ayo, serang saya. Ayo, serang saya ini. Ayo, serang saya. Kamu jangan diam aja kamu. Ayo, serang juga. sini. Kalau kamu nggak mau, serang saya dulu. Bang, Ayo sini. fokus bang. Ayo, lanjut lagi. Kalau kamu, ayo keluarin semua. Kurang ajar kamu, pasir kamu. Kurang ajar kamu. Bang, kenapa Kamu di kamu? sini pakai sihir. Kenapa kamu pakai kanuragan, Bang? Tunggu. Kenapa kamu Pemalasanku. pakai kanuragan? Ayo mbak, kamu. Wah. Kenapa kamu pakai kanuragan, Bang? Kurang ajar kamu. Tunggu. Saya akan kembali. Kamu pakai sihir, saya akan pakai sihir. Saya akan tunggu. Tunggu kedatangan saya. Saya akan Kembali. tunggu. Oh, kamu mau belajar sihir? Saya akan tunggu. Kenapa, Bang? Kenapa pakai ilmu sihir? Pakai ilmu sihir. Pakai kanuragan, Bang. Hah? Refresh dulu. Dia mengancam tadi Tidak apa-apa. akan menggunakan sihir. Ya intinya saya minta maaf. Saya nggak ngikutin ucapannya Gus. Nggak Saya selesai jujur. kan masalahnya? Saya refresh Maka tadi, Gus. makin panjang kan? Aku mengizinkan sampean menyelesaikan masalah dengan berantem, tapi tidak dengan mengeluarkan kanuragan. Iya Gus, maaf. Refresh Gus, maaf. Daripada aku yang terluka, lebih baik aku yang lukain dia. Tapi ini tidak akan menyelesaikan permasalahan, Bang. Ingat tadi dia bilang apa? Tunggu saja kedatanganku. Kamu pakai sihir, saya juga akan panggil orang yang ahli sihir, kan? Makin merentet. Masalah bukan selesai, tapi makin bertambah dan berbuntut panjang. Tapi kan dia tuh udah menggunakan kekerasan Gus di dalam. Batu ditetesi air lama-lama berlubang. Apalagi manusia punya hati nurani, Bang. Iya, saya paham Gus. Tapi kan dia niat juga ingin memeras kita. Iya, tapi bukankah kita ini seorang dai? Artinya apa? Kita berusaha terus. Kita berusaha terus. Mau dakwah kita berhasil atau tidak, apa kata Allah, yang penting kita ikhtiar menyadarkan mereka. Bukan dengan kekerasan. Kita mengajarkan mereka itu rahmatan lil alamin, dengan kelembutan. Dengan kedamaian. Paham, Bang? Kalau kamu nggak setuju, nggak sependapat dengan saya, nggak nurut dengan saya, silakan cari guru lain. Saya memang bukan sosok guru yang bijak. Saya bukan sosok guru yang bisa menjadi panutan. Mungkin Bang Radit butuh sosok guru yang bijak, yang bisa diikuti, yang bisa nurut. Dan itu bukan aku, Bang. Ya, saya minta maaf Gus, saya minta maaf. Saya mengakui saya salah. Saya hanya ingin hanya ingin mempertahankan harga diri Gusnya aja, biar nggak diinjak-injak orang itu lagi. Saya nggak pernah merasa diinjak, Bang. Ya sudah, terserah Bang Radit. Yang jelas sudah sampean rasakan, bukan menyelesaikan permasalahan. Dan ini pelajaran buat kita. Ketika kita ada konflik, ada suatu masalah, tidak pernah bisa selesai dengan perang. Perdamaian yang paling penting.
Ya Bang, Ya Gus. dengan damai ini kita semua bisa bersatu. Mereka itu pemahamannya aja yang keliru. Mereka Islam, mereka percaya adanya Allah, mereka percaya Rasulullah. Cuman pemahaman aja yang perlu kita luruskan. Ya, Sama masuk rumah. maaf ya Gus ya. Ya sudah, saya maafkan. Dan kali jangan mengambil sesuatu itu dengan ceroboh. Ya Gus. Ya, Ya, Gus. harus penuh dengan perhitungan. Seorang panglima perang itu tidak ceroboh Bang. Ya Gus. Walaupun kita menang banyak, Mohon maaf ya Gus, mohon maaf. banyak prajuritnya, belum tentu kita menang Bang. Ya. Harus pakai siasat ya. Dakwah itu dengan kelembutan. Kalau Sentuh ini hati memang kita. kesalahan saya siap menerima semuanya. Hukumannya Udah. Gus. Apapun yang terjadi. Paling enggak malam hari ini bisa menjadi pelajaran dan hikmah buat sampean khususnya. Tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa ada hikmah pelajaran. Oke. Ya. Ya. Ya sudah, kita Ya, fokus maaf. pada dakwah kita. Belum lagi sampai punya misi, cita-cita meneruskan cita-cita mulia Raditana yang Masjid, yaitu pembangunan masjid. Sebentar lagi sudah bulan suci Ramadan Bang. Pembangunan belum selesai, belum keramik belum dipasang, karpet belum beli, belum dicor. Waktu tinggal berapa bulan. Fokus. Jangan berantem aja ya. Yaudah, yuk kita masuk. Baik sahabat, terima kasih kami sampaikan kepada sahabat-sahabat Qiyomania yang selama ini membantu perjuangan kita sumbang pembangunan masjid Al-Jannah. Semoga dibalas berlipat-lipat ya oleh Allah. Semoga kita semua bisa meneruskan cita-cita mulia Raditana yang Masjid dulu, yang bulan suci Ramadan ini sudah bisa selesai membangun masjid. Doakan, mohon doa restunya. Hakadam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, masuk. Kita semua Qiyomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Qiyomania untuk Indonesia. Kita semua Qiyomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Qiyomania. Jayalah jaya Qiyomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Qiyomania untuk Indonesia. Qiyomania untuk Indonesia. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami